Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana melakukan uji normalitas pada aplikasi SPSS. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresinya terdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal kalau nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Kemudian, langkah-langkah yang harus dilakukan, klik Analyze, kemudian klik Regresi, pilih Linear, masukkan variabel dependent dan independent-nya. Kemudian klik Save. Pada bagian residual, kita klik Standardize, kemudian klik Continue, lalu klik OK. Setelah dilakukan langkah tersebut, dihasilkan Z-Res1 atau Standardized Residual. Selanjutnya kita lakukan Analyze, Non-Parametric Test, kemudian One Sample QS. Kemudian Standardized Residual atau Z-Ray dimasukkan ke Test Variable List. Kemudian klik OK. Dan dihasilkan output sebagai berikut. Jika diinterpretasikan, pengujian tersebut diperoleh nilai sig 0,2. Karena nilai sig lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana melakukan uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah kebalikan dari homoskedastisitas, yaitu keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Sebaliknya, pengertian homoskedastisitas adalah keadaan di mana adanya kesamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Hal ini dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linear, di mana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Dalam uji ini akan digunakan metode Glaser. Langkah-langkahnya yaitu buka file yang akan diuji, kemudian kita klik Analyze, kemudian kita klik Regresi, kemudian Linear. Pada bagian ini kita masukkan variabel dependent dan independent-nya. Kemudian setelah itu kita klik Save pada bagian residual. Kita centang saja Unstandarized, kemudian kita klik Continue, lalu klik OK. Setelah dilakukan langkah-langkah tersebut, kembali lagi kepada data view, akan dihasilkan res1. Kemudian setelah itu kita klik transform, compute variable. Pada bagian ini kita masukkan upResid. Kemudian pada bagian numeric expression kita masukkan ABS, bisa melalui function ini. Kemudian res1-nya dimasukkan juga. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita kembali lagi ke data view, akan dihasilkan upResid. Setelah itu kita klik Analyze kembali, kita regresi, klik Linear. Kemudian
variabel dependennya kita menggunakan appreciate. Setelah itu kita klik OK. Nah, dari hasil pengujian tersebut bisa dilihat jika diinterpretasikan hasil uji tersebut menghasilkan nilai SIG 0,863 pada variabel personal selling dan 0,136 pada variabel iklan. Dikarenakan kedua variabel lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan metode PAK. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita sediakan data yang akan diuji, kemudian klik analyze, kemudian klik regresi, klik linear, masukkan variabel dependennya dan independennya pastinya. Kemudian kita klik save, pada bagian residual kita centang unstandarized, kemudian klik continue lalu OK. Setelah dilakukan langkah tersebut akan dihasilkan res1, kemudian kita klik transform compute, pada target variable kita masukkan U2. Di sini kita masukkan res1 kali res1. Kemudian klik OK. Kembali lagi ke data view, akan dihasilkan kolom baru yaitu U2. Kemudian kita klik transform lagi compute variable. Pada target variable kita masukkan ln iklan. Pada bagian ini numeric expression kita tulis ln, kemudian masukkan iklan. Setelah itu kita klik OK. Kembali lagi ke data view, akan dihasilkan kolom baru ln iklan. Kemudian lakukan langkah yang sama pada target variable, kita masukkan personal selling. Di sini juga kita masukkan personal selling. Setelah itu kita klik OK. Masuk lagi ke data view, kita lakukan langkah yang sama. Setelah itu pada bagian target variable kita tuliskan lnu2. Pada bagian personal selling di numeric expression-nya kita ganti dengan U2. Kemudian kita klik OK. Setelah itu akan dihasilkan kolom seperti ini. Selanjutnya kita klik analyze, kita klik regresi, kemudian linear. Pada variabel dependennya kita ganti menggunakan ln2 dan variabel independennya kita ganti dengan ln iklan dan ln personal selling. Kemudian setelah itu kita klik OK. Hasil tersebut akan menghasilkan output seperti ini. Jika diinterpretasikan, hasil uji tersebut menghasilkan nilai SIG sebesar 0,112 pada variabel ln iklan dan nilai SIG 0,968 pada variabel ln personal selling. Dikarenakan kedua nilai SIG lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan uji autoakselerasi pada SPSS.
Uji otokolerasi adalah salah satu uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu, time series, atau ruang cross-section. Otokolerasi di sini menggunakan metode Darwin-Watson. Langkah-langkahnya adalah yang pertama buka data yang akan diuji, kemudian klik Analyze, kemudian klik Regresi, kemudian klik Linear. Pada bagian dependen dan independen kita isikan seperti biasa, kemudian klik Statistik. Pada bagian residual, centang saja Darwin-Watson, kemudian klik Continue, lalu klik OK. Setelah itu dihasilkan output sebagai berikut. Jika diinterpretasikan, dari hasil uji tersebut diperoleh nilai Darwin-Watson sebesar 1,983 karena K sama dengan 2, K itu adalah jumlah variabel bebas, dan N sama dengan 25, maka diperoleh nilai DL sebesar 1,2063 dan DU sebesar 1,5495 yang bisa diperoleh dan dilihat dari tabel Darwin-Watson, sehingga nilai 4 min DL adalah sebesar 2,7937 dan nilai 4 min DU adalah sebesar 2,45505, sehingga apabila disajikan pada grafik, nilai DW sebesar 1,983. Berada pada daerah tidak ada otokolerasi, sehingga dapat disimpulkan data tersebut tidak memiliki masalah otokolerasi. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana melakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada kolinearitas antar variabel atau tidak. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan uji multikolinearitas adalah yang pertama, sediakan data yang akan diuji, kemudian klik Analyze, kemudian klik Regression, klik Linear. Setelah itu, masukkan variabel dependen dan independennya, lalu klik Statistik. Pada bagian Collinearity Diagnostic, dicentang saja, kemudian klik Continue. Setelah itu, klik OK. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan akan menghasilkan output sebagai berikut. Dalam uji ini kita hanya harus fokus pada nilai toleransi dan VIF. Interpretasinya adalah dikarenakan uji ini menghasilkan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinear pada variabel iklan dan personal selling, atau tidak terdapat keterkaitan antar variabel bebas tersebut. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana melakukan uji analisis regresi. Analisis regresi adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Analisis regresi juga bisa digunakan untuk memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Analisis regresi sebagai kajian terhadap suatu hubungan satu variabel yang disebut dengan variabel yang diterangkan dengan satu atau dua variabel yang menerangkan. Variabel pertama disebut juga sebagai variabel tergantung dan variabel kedua disebut juga sebagai variabel bebas. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut regresi linear berganda.
Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan dikenakan kepada variabel tergantung. Langkah-langkah dari metode ini adalah analyze, kemudian regresi, linear, masukkan variabel dependent dan independent, kemudian klik OK, akan dihasilkan output sebagai berikut. Analisisnya adalah pada tabel variabel ini, model summary R atau multiple R adalah 0,941. Artinya korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat adalah 0,941. R square 0,885, artinya variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variabel promosi sebesar 88,5 atau variabel promosi mempengaruhi penjualan sebesar 88,5%. Kemudian adjusted R square 0,874, artinya variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi promosi sebesar 87,4% atau variabel promosi mempengaruhi penjualan sebesar 87,4%. Adjusted ini lebih stabil in case variabel bebasnya lebih dari 1. Kemudian pada tabel ANOVA, F dihasilkan 77,005, sedangkan SIG 0,000, artinya tingkat kesalahan 0,000 dari nilai F ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan dapat memengaruhi variabel tergantung, atau model dikatakan cocok. Kemudian pada tabel koefisien, kita hitung variabel promosi 8,775, nilai T tabel sebesar 1,812 didapat dari tabel T download terpisah. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka variabel promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebas. Jika T hitung kurang dari T tabel berarti tidak berpengaruh, atau dilihat dari SIG-nya. SIG adalah 0,000, artinya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya berpengaruh signifikan. Sedangkan kalau SIG lebih dari 0,05, maka tidak ada pengaruh. Beberapa pengaruhnya dilihat dari bagian B unstandardized. Pada promosi nilainya 8,761, artinya jika perusahaan meningkatkan promosi satu satuan, maka akan meningkatkan penjualan sebesar 8,761. Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disusun persamaan regresi penjualan dalam kurung Y sama dengan A ditambah 8,761 dalam kurung X ditambah E. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana melakukan analisis regresi berganda. Analisis regresi adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Analisis regresi juga bisa digunakan untuk memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan dengan satu atau dua variabel yang menerangkan. Variabel pertama disebut juga sebagai variabel tergantung dan variabel kedua disebut juga sebagai variabel bebas. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi tersebut disebut regresi linear berganda. Langkah-langkahnya adalah analyze, regresi, kemudian linear, masukkan variabel dependent dan independennya, kemudian klik OK. Setelah dilakukan uji tersebut, muncullah hasil output sebagai berikut.